Baik rekan-rekan media sekalian, pada kesempatan hari ini kami dari Polda Aceh akan memberikan keterangan terkait dengan sudah tertangkapnya 3 pelaku penembakan anggota TNI yang terjadi di Pidi. Ya, ketiga tersangka ini sudah kita amankan dan adapun identitasnya sebagai berikut. Satu adalah pelaku inisialnya D. D ini adalah pelaku yang memiliki senjata. Ya, ini D dan ini adalah senjata yang dimiliki oleh D. Senjata ini digunakan untuk menembak anggota TNI. Senjata ini jenisnya senjata SS1 V2 yang kita temukan di kebunnya tersangka D. Dari ini sudah, kemudian juga kita amankan sejumlah uang. Kita amankan juga sejumlah uang. Nanti saya jelaskan kenapa ada uang di sini. Ini dari tersangka D. Kemudian yang berikutnya ini adalah tersangka M. Tersangka M ini juga kelompok mereka. Tersangka M ini kenal dengan korban. Jadi tersangka M mengetahui keseharian korban. Kemudian mereka nanti saya jelaskan akan merencanakan untuk melakukan perampokan. Dan ini adalah uang yang diambil dari korban. Kemudian berikutnya adalah tersangka F. Tersangka F ini adalah eksekutor. Jadi tersangka F ini yang menembakkan senjata SS1 V2 yang mengarah ke mobil korban. Kemudian tembus dari pintu sebelah kanan di sopir, kemudian luka tembus ke pinggang dari korban, kemudian peluru tembus di pinggang bagian kiri korban. Baik, motif mereka melakukan kejahatan ini adalah ingin memiliki uang dari korban. Jadi ketiga pelaku, karena tersangka M ini kenal dengan korban, jadi tahu keseharian korban. Mereka sehari sebelumnya berkumpul di tempat di rumah tersangka D, di kebun cabai milik tersangka D. Itu mereka berkumpul, kemudian merencanakan akan merampok dari korban anggota TNI. Nah, kemudian tersangka M menghubungi korban untuk bertemu di TKP. Nah, di TKP begitu mobil korban datang, kodenya dari mereka bilang kalau tersangka M turun dari mobil langsung dihajar. Jadi begitu tersangka M turun langsung ditembak oleh tersangka F. Jadi yang memegang senjata adalah tersangka F. Begitu selesai mereka melakukan eksekusi, kemudian tersangka M itu mengambil uang yang ada pada korban. Kemudian mereka kabur. Nah, dari itu kita ketahui bahwa motif mereka adalah ingin menguasai uang korban. Terjadi perampokan yang menggunakan senjata api. Saya kira itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan. Apakah ada kaitannya dengan kejadian di lalu, Pak? Jadi ini tidak ada kaitan dengan kejadian penembakan Pospol di Panton Ru di Aceh Barat. Jadi ini dua kasus yang berbeda. Jadi motifnya juga kalau ini juga motif uang. Kita saat ini tim, jadi tadi pagi mereka saya sampaikan bahwa tersangka D itu ditangkap pada hari ini dini hari jam 00.20 di Gampong Tanjung Mali, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidi.
Kemudian tersangka M itu usia 41 tahun, itu ditangkap hari Minggu ini juga pukul 6 pagi di Gampong Langgian Sago, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidijaya. Sedangkan tersangka F itu usia 42 tahun, ditangkap di hari Minggu juga, hari ini tanggal 31 Oktober 2021 jam 09.30 di Jalan Banda Aceh Medan, tepatnya di Gampong Sagu, Kecamatan Tringgading, Kabupaten Pidijaya. Pak, kalau ini motifnya sebentar. Dari mana, Pak? Ini lagi kita dalamin ya. Hari ini karena dari tadi pagi baru kita tangkap, hari ini masih kita lakukan pemeriksaan maraton. Kita ingin mengetahui itu senjata dari mana, kemudian didapat seperti apa. Tapi senjata ini kita pada saat penangkapan kita temukan di kebun, disembunyikan di kebun milik dari tersangka D. Pak, kalau jenis senjata ini biasanya digunakan oleh pihak polisi atau pihak tentara? Nah, ini nanti kita sesuaikan ya, karena dari jalan ceritanya nanti kita peroleh dari pemeriksaan dari tersangka senjata ini dapat dari mana. Nanti mungkin dari situ bisa kita ketahui bahwa asal senjata dari mana. Pak, Jenis kalau jenis senjatanya, Pak? Tadi rekan Udah. katanya kan kenal dengan korban tadi, Pak. Iya. Itu rekan seperti apa? Rekan bisnis seperti apa, Pak? Nah, itu lagi kita dalami. Jadi tersangka M ini yang kenal dengan korban. Jadi mengetahui kesehariannya korban. Mungkin mereka tahu kalau korban ini bawa uang. Jadi dilakukan perampokan oleh. Pak, selain uang yang hilang, apakah anggota TNI yang menjadi korban ini juga ada barang lain yang hilang seperti Tidak senjata ada. dan sebagainya? Jadi tidak ada senjata yang hilang, hanya sejumlah uang yang hilang. Kabit, korban